apa yang dimaksud dengan sunnah, apa juga itu bid'ah dan syubhat. Sunnah di dalam syariat artinya adalah mengikuti Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kalau kita sebut istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa arti sunnah di situ? Artinya adalah mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat. Bid'ah adalah sebaliknya, mengada-ada dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW atau tidak ada dalil yang menunjukkannya. Jadi sunnah di dalam syariat lawannya adalah bid'ah. Tapi kenapa ada yang mengatakan sunnah itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat apa-apa? Maka jemaah sekalian, definisi ini benar. Namun itu bukan definisi sunnah menurut syariat, melainkan itu definisi sunnah menurut fikih. Kalau kita sedang berbicara fikih. Tapi kalau kita sedang berbicara syariat secara umum, maka definisi itu kurang tepat. Bukan itu yang dipakai. Berpegang kepada sunnah adalah kewajiban. Bukan sunnah yang dimaksud dalam istilah fikih, yang maknanya adalah mustahab atau mandub. Apabila dikerjakan kita dapat pahala, apabila ditinggalkan kita tidak mendapatkan apa-apa. Apa dalilnya? Makna sunnah yang kita sebutkan tadi. Di antara dalilnya adalah hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Coba kita perhatikan hadis ini, kemudian kita ambil kesimpulan, apakah yang dimaksud dalam hadis ini sunnah menurut syariat atau sunnah menurut istilah fikih. Istilah fikih itu maksudnya istilah ulama fikih, istilah fuqaha. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapapun yang hidup sepeninggalku, maka dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak, perpecahan di dalam agama. Apa artinya munculnya perpecahan? Munculnya ajaran-ajaran baru yang tidak diajarkan Nabi SAW. Itulah yang disebut dengan perbuatan bid'ah. Oleh karena itu, setiap kelompok yang berpecah itu disebut ahlul bid'ah. Kenapa? Karena mereka memunculkan bid'ah sehingga mereka berpecah belah di dalam agama. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita apa solusinya supaya kita selamat ketika terjadi perpecahan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajidh. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Berpegang eratlah dengan sunnah itu dan gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru di dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Dalam riwayat yang lain ditambahkan wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Perhatikan, apa solusinya agar selamat dari golongan-golongan yang menyimpang atau golongan ahlul bid'ah? Berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan para sahabat, kemudian menjauhi bid'ah. Sunnah yang dimaksud dalam hadis ini nggak mungkin diamalkan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Ditinggalkan berdosa. Siapa yang meninggalkannya, dia tidak akan selamat. Makanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, as-sunnatu safinatu nuhin, faman raqibaha najah, wa man takhallafa anha gharik. Sunnah itu adalah perahu Nabi Nuh alaihi salam. Barang siapa yang naik, dia selamat. Siapa yang tidak naik, celaka, tenggelam dia. Itu perumpamaan sunnah. Berarti bukan sunnah yang kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Dan sunnah dengan makna fikih ini belum dikenal di masa para sahabat. Kalau sahabat mengatakan sunnah, itu tidak berarti seperti yang diucapkan oleh ulama fikih sekarang. Itu bisa berarti luas, yaitu mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau mengikuti pemahaman sahabat. Ini sunnah yang kita maksudkan. Berikut ini
kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Quran dan Sunnah. Akhir kata dari admin, terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Yayasan Rumah Bakti Amanah, Rubama Foundation, didirikan untuk mengembangkan sumber daya manusia berbasis pemberdayaan terhadap generasi bangsa di masa depan. Generasi umat ini tak akan lagi menjadi bagian dari kumpulan manusia yang hanya tampak banyaknya saja, namun seperti buih di lautan. Akan tetapi, mereka adalah generasi yang mengedepankan fi'lul khairat, karya nyata dalam hidupnya, dengan pondasi keimanan dan ketakwaan yang kokoh dan matang. Hal ini menjadi sebuah tanggung jawab yang berat jika upaya penyiapan pembinaan generasi ini hanya dilakukan oleh segelintir orang. Namun, akan terasa lebih ringan dan indah jika dilaksanakan secara berjamaah dan melibatkan semua unsur yang bertanggung jawab atas kondisi generasi penerus bangsa. Baik dari pihak masyarakat yang memiliki kepedulian pada pembinaannya, lembaga pemerintahan, serta semua unsur pendidik dan lembaga yang bekerja sama dan mengutamakan ketauhidan di dalamnya. Apa kabar kalian? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Yayasan Rumah Bakti Amanah mengajak kepada segenap masyarakat untuk bergandengan tangan dalam mewujudkan cita-cita mereka.